Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Kali ini kita akan bahas seputar kejahatan berkepanjangan teroris KKB yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik adalah menyandra Kapten Philip Mark Mertens. Kita ingat di 7 Februari 2023, pemirsa, ada satu pilot Susi Air yang kemudian disandra oleh KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Ini disandra pada saat dia sedang bertugas dan kemudian harus terbang melintasi distrik Paro di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dan pada saat itu sedang bertugas menerbangkan pesawat Susi Air PKBVY. Dan di tanggal 7 Februari 2023 ini, Philip Mark Mertens ini kemudian disandra sampai dengan hari ini. Nah, sejauh dari 7 Februari sampai dengan hari ini, pemirsa, ini kita sudah lihat ada beragam upaya pembebasan yang dilakukan untuk Kapten Philip. Tentu karena kita tahu ada banyak sekali pihak yang terlibat di dalam upaya pembebasan ini. Karena pertama, Kapten Philip ini berkewarganegaraan Selandia Baru. Ada campur tangan dari pemerintah Selandia Baru yang kemudian menawarkan bantuan untuk misi penyelamatan Kapten Philip Mark Mertens. Kemudian dari sepanjang perjalanan ini banyak sekali pejabat pemerintah yang kemudian menekankan beragam upaya sebenarnya sudah diupayakan, sudah diusahakan untuk penyelamatan Kapten Philip. Mulai dari upaya persuasif. Upaya persuasif ini tentu menghindari yang namanya kontak senjata, melibatkan tokoh agama, kemudian menekankan upaya negosiasi yang sampai hari ini masih dilakukan. Begitu yang disampaikan oleh tim dari Satgas Kartens yang sampai saat ini masih berusaha untuk menyelamatkan Kapten Philip. Tidak hanya itu, TNI Polri juga terus bersama-sama ini mengupayakan pencariannya dengan cara satu, memperluas area pencarian. Dan yang kedua juga adalah memantau pergerakan KKB dari jalur darat dan juga dari jalur udara. Nah, pemirsa, kita juga ingat beberapa waktu lalu, ini sempat disampaikan bahwa sudah terlacak, sudah terdeteksi lokasi ada di mana. Tapi yang menjadi kesulitan adalah KKB ini ternyata berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian juga membawa ibu-ibu dan anak-anak sebagai tamengnya. Tapi kita harus menyadari bahwa Kapten Philip ini, saudara kita, berkewarganegaraan Selandia Baru, punya keluarga, punya kehidupan sebelum akhirnya disandra. Kalau kita ingat lagi 10 Maret 2023, ini kurang lebih 1 bulan 3 hari setelah disandra, ada pesan yang disampaikan oleh Kapten Philip Mark Mertens. Tentunya pesan ini membawa pesan yang disampaikan KKB untuk disampaikan kepada publik. Saya ajak Anda kita ingat lagi, kita lihat lagi bersama apa pesan yang disampaikan. Berikut ini kita simak. Maria and Jacob, I love you and miss you both very much. I think about you every day. Try not to worry about me. I've been taken care of as well as can be expected given the situation. They always give me enough food and water. They provided some warm clothes for me and any medicines as required due to my lack of conditioning for the long walks that we take. The rest of my New Zealand family, I love you all very much too. Please try not to worry too much about me. Please also all be strong and patient, and I hope that we can all be together very soon. Love you all very much. Lots of kisses and hugs, and I look forward to when we can be together. Thank you. Kemudian berselang beberapa hari ternyata juga KKB mengirimkan lagi sepucuk surat yang disampaikan kepada salah satu pilot Susi Air lainnya yang juga sedang bertugas di tanah Papua. Tapi isinya kurang lebih adalah bagaimana permintaan dari KKB ini meminta supaya bagaimana pengakuan internasional, pengakuan nasional terkait dengan upaya memisahkan diri dari NKRI. Tidak hanya itu saja ternyata, pemirsa. Ada banyak lagi aksi-aksi teror lain yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata ini dari berbagai pimpinan. Tidak hanya Egyanus Kogoya saja. Tapi kalau kita lihat di 11 bulan 3 2023. Ini ada kejadian yang juga menyita perhatian publik karena pesawat Trigana Air IL-222 pada saat akan take off dari Bandara Nop Goliat di DKI, ini ternyata ada penembakan yang kemudian dilakukan dan juga diklaim oleh salah satu kelompok KKB di Papua. Kemudian jeda 1 hari lagi ada pembakaran sekolah dasar YPK Metanoia DKI. Ini terjadi di 12 Maret, kemudian tidak beberapa lama
4 hari setelahnya di tanggal 16 ada pembakaran lagi pemirsa di SMP Negeri 2 Dekai di Kabupaten Yahukibo, Provinsi Papua Pegunungan. Jadi ada banyak sekali aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Entah apa itu motifnya, tapi tentu ini menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan di kalangan masyarakat tidak hanya di Papua saja tapi secara keseluruhan di Indonesia. Nah, belum berhasil ditumpasnya teroris KKB ini memunculkan pertanyaan. Mampu atau tidak Satgas Damai Kartens menumpas teroris KKB? Pendekatan apa lagi yang harus ditempuh pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas teroris KKB supaya tidak menjadi polemik di dunia luar? Kita akan membahasnya bersama staf ahli utama KSP Bidang Politik dan Keamanan, Lenis Kogoya. Selamat siang, Pak Lenis. Selamat siang. Pak Lenis, kita tahu ada surat yang baru saja disampaikan KKB untuk publik tentunya. Dari surat yang isinya untuk memisahkan diri dari NKRI ini. Apa komunikasi ataupun upaya apa untuk menanggapi apa yang dilakukan dari KKB ini? Ya, selamat siang, saya Lenis Kogoya, mantan staf khusus Presiden sekarang staf ahli kantor staf Presiden, Bidang Politik dan Keamanan. Saya selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat di Tanah Papua, Kepala Suku. Saya baru saja hari Jumat kemarin, saya sudah sampaikan ke media bahwa pergerakan terjadi kekerasan di Tanah Papua. Yang lebih khusus lagi penyanderaan orang asing jaringan di New Zealand yang ditahan oleh adik saya Egyanus Kogoya. Jadi di dalam hubungan dalam marga saya Lenis Kogoya selama ini yang saya pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Egyanus Kogoya ini memperjuangkan untuk memisahkan diri Papua merdeka. Oke, Pak Lenis, apa yang dilakukan pemerintah untuk menanggapi komunikasi sejenis ini? Visi misinya tidak akan berbeda. Tujuannya satu, yaitu untuk Pak Lenis, apa yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk menanggapi komunikasi sejenis ini? Halo Pak Lenis, masih bisa dengar suara saya? Baik pemirsa, sepertinya kita ada kendala komunikasi dengan Lenis Kogoya. Kita masih akan coba hubungi lagi sekali lagi nanti Lenis Kogoya, staf ahli utama KSP Bidang Politik dan Keamanan di segmen selanjutnya. Jadi usai jeda berikut ini kita masih akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita tersambung kembali dengan staf ahli utama KSP Bidang Politik dan Keamanan, Lenis Kogoya. Pak Lenis, ini yang sudah disampaikan kepada publik ada upaya pendekatan melalui tokoh agama. Ada hasilnya tidak sejauh ini? Ya selamat siang pemirsa, saya posisi di Papua untuk persiapan kunjungan Pak Presiden. Jadi kami Lembaga Adat Provinsi Papua sampai Kabupaten Kota informasikan bahwa pendekatan yang dilakukan yang sekarang ini sudah minggu yang lalu sudah dengan pemerintah sudah masuk ke wilayah adat masing-masing. Nah, lebih khusus lagi wilayah adat Duga dan Niaya, saya Kepala Suku Tanah Papua sudah koordinasikan perintahkan kepada lembaga adat dan secara kekeluargaan marga Kogoya. Kita mengajak dia kembalikan penyanderaan orang New Zealand atau orang asing itu supaya pembangunan di Tanah Papua ini berjalan dengan baik. Dan juga kami juga mengharapkan kepada pemerintah daerah di wilayah di Lapangon dan Mepako, Provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah ini benar-benar harus kerjasama dengan masyarakat adat, lembaga masyarakat adat untuk kedekatan langsung ke lapangan. Jadi kalau kita dipakai sisi kekerasan atau perlawanan, itu nanti
tidak akan berhasil. Tetapi saya harapkan adalah harus prioritaskan untuk masyarakat adat untuk masuk lapangan karena Pak Lenis, ada pendekatan kekeluargaan ke keluarga Kogoya yang dilakukan untuk penyelamatan dari Philip Mark Mertens ini. Dari pendekatan kekeluargaan ini, komunikasi yang dibangun, apakah sudah ada hasil yang lebih baik? Kami baru memulai karena awalnya kan pertama terjadi itu kami belum bisa bergerak karena itu kan jangka jauh masalah logistik dan sebagainya. Jadi sudah memulai 1 minggu yang lalu sudah memulai jadi hari ini saya baru tiba, terus besok hari Senin ini kami pertemuan lagi dengan saya panggil di Jayapura. Mungkin dalam waktu dekat lagi kami perintahkan untuk ke lapangan. Jadi kami mengharapkan dukungan doa semua pihak supaya kami mendapatkan informasi yang baik dan mendekati Egyanus supaya pendekatan dengan warga, pendekatan dengan keluarga ini kami mau coba begitu. Pak Lenis, salah satu tuntutannya adalah memisahkan diri dari NKRI. Bagaimana negosiasi yang bisa kemungkinan berlangsung dari KSP dan juga Egyanus Kogoya ini bisa dijalin lagi komunikasinya? Bagaimana menanggapi tuntutan ini? Kalau masalah memisahkan diri untuk NKRI itu wajar-wajar aja, tetapi saya ini kan untuk memperjuangkan merdeka dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kalau mau nyambung pikirannya saudara ya sangat tidak mungkin. Baiknya mari kita provinsi ini kan sudah dibagi 7 provinsi, 6 provinsi. Masing-masing wilayah kita bangun kesejahteraan, bukan pembantaian, pembunuhan. Itu bukan solusinya, begitu menurut pendapat saya. Sudah ada upaya pembangunan yang dilakukan di tanah Papua, tapi ternyata berkepanjangan aksi terornya. Bahkan ada pembakaran sekolah, ada penembakan pesawat. Kita tidak tahu lagi apa ke depannya akan terjadi. Bagaimana caranya supaya bisa diantisipasi lebih awal, Pak Lenis? Ada hal-hal yang bisa bersifat untuk tertutup ada terbuka. Tertutup adalah harus berkoordinasi baik dengan pemerintah. Yaitu apa yang mereka inginkan. Mungkin ya contohnya anak kecil dia marah, anak kecil dia ngamuk. Itu kan ada minta sesuatu. Kalau memberikan pasti dia amanah, istilahnya seperti begitu. Ini ibaratnya seperti orang tua dengan anak gitu loh. Makanya saya minta Pak Presiden Habib besok ini bisa ketemu dengan lembaga adat, ketemu pertemuan khusus supaya strategi komunikasi bangun supaya pendekatan ini harus jalan. Jadi jangan sampai pakai kita pendekatan dengan kekerasan. Ada yang pendekatan lakukan dari pihak kepolisian, pihak BIN untuk pendekatan untuk pertanian, pendekatan untuk pembangunan, pendekatan untuk peternakan. Ini yang harus meningkatkan itu. Bukan kekerasan di Papua, tapi harus meningkatkan itu harus dilakukan. Pak Lenis, apa yang diminta itu mungkin tidak diberikan? Ya, kalau diminta. Ya pemirsa, seperti kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Lenis Kogoya, staf ahli utama KSP bidang politik dan keamanan. Tadi yang sudah disampaikan secara keseluruhan adalah sebenarnya sampai saat ini upaya masih dilakukan penyelamatan dan juga upaya menangani bagaimana tindak tanduk yang dilakukan KKB di Papua ini terus menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Tapi nanti kita akan kembali lagi dengan ulasan lain di Metro Siang. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.